Kecerdasan buatan atau AI semakin berkembang pesat, dan baru-baru ini di dunia AI ada pemain baru lagi, yaitu DeepSeek, yang secara tidak terduga menjadi perbincangan banyak orang yang katanya DeepSeek ini bisa menjadi saingan OpenAI dengan ChatGPT-nya. Tapi DeepSeek datang dengan teknologi dan inovasi yang lebih murah, yang secara tidak langsung berdampak kepada perusahaan teknologi. Kira-kira mana yang lebih baik, DeepSeek atau OpenAI? Dan apakah DeepSeek bisa menjadi ancaman serius bagi OpenAI? OpenAI adalah sebuah perusahaan AI asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 2015 dengan bertujuan untuk mengembangkan AI yang bermanfaat bagi semua orang. Salah satu produk OpenAI yang terkenal adalah ChatGPT-nya yang berbasis model GPT-3 dan GPT-4. OpenAI ini juga bekerja sama dengan perusahaan besar lainnya seperti Microsoft untuk mengembangkan teknologi mereka. Baru-baru ini OpenAI kedatangan pesaingnya, yaitu DeepSeek, sebuah AI asal Tiongkok Cina dengan model AI berbasis open source. Meski DeepSeek ini pendatang baru, tapi AI asal Cina ini langsung menarik perhatian banyak orang di dunia AI. Kenapa DeepSeek ini bisa menarik banyak orang? Karena DeepSeek ini menurut sebagian orang lebih bagus dan lebih efisien ketimbang OpenAI dengan ChatGPT-nya. Dan biaya untuk pengembangan DeepSeek ini lebih murah dibandingkan dengan OpenAI. Biaya perusahaan untuk membuat model AI mirip OpenAI menghabiskan dana sekitar ratusan juta dolar. Ya, kalau dikonversi ke rupiah Indonesia itu sekitar seginilah. Itu hanya untuk melatih sebuah OpenAI aja. Tapi yang agak mencengangkan itu DeepSeek berhasil melatih model AI mereka dengan dana hanya 5,6 juta dolar aja. Yang kalau dirupiahkan yaitu segini. Meski dengan biaya pengembangan model AI yang serendah atau lebih murah sekitar 95% dari OpenAI, tapi mereka berhasil membuat DeepSeek New R1 yang mampu menyaingi OpenAI dengan ChatGPT-nya. Dilihat dari biaya pengembangannya aja, DeepSeek asal Tiongkok Cina ini sudah mencengangkan dan di luar naila. Tapi yang bikin DeepSeek ini di luar naila adalah DeepSeek ini open source. Dengan sistem open source ini berarti DeepSeek ini gratis dan bisa diakses oleh siapa aja, bisa dikembangkan oleh siapa aja, dan bisa dimodifikasi oleh siapa aja. Dengan kemunculan DeepSeek ini juga bisa mempengaruhi banyak hal, termasuk dalam dunia teknologi. Karena keunggulan DeepSeek ini lebih murah dan open source, banyak perusahaan yang mulai tertarik menggunakan DeepSeek. Dan ini bisa menjadi ancaman bagi OpenAI dan perusahaan seperti Microsoft yang berinvestasi di AI berbayar. Saat DeepSeek menjadi perbincangan hangat, tiba-tiba saham Nvidia turun 15%. Yang katanya penyebab penurunan saham ini karena kemunculan DeepSeek. Salah satu alasan utama OpenAI bisa mengembangkan model AI mereka seperti ChatGPT 4 adalah karena mereka menggunakan ribuan GPU dari Nvidia. Dan ini memakan biaya yang sangat besar karena OpenAI harus membeli banyak VGA card canggih dari Nvidia. Nah, jika DeepSeek ini menggunakan teknologi yang lebih efisien dan lebih murah untuk melatih AI mereka, berarti mereka tidak membutuhkan VGA card sebanyak OpenAI. Dan jika tren ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan perusahaan teknologi besar bakalan mencari solusi AI yang bisa berjalan dengan menggunakan hardware yang lebih murah dan biaya yang lebih murah juga. Dan ini bisa menjadi ancaman untuk Nvidia untuk bisa mempertahankan dominasinya di pasar AI. Jika pasar mulai bisa melihat AI ini bisa dikembangkan lebih murah tanpa perlu menggunakan ribuan GPU kelas atas dari Nvidia, bisa aja perusahaan teknologi kayak AMD dan Intel bisa mendapatkan keuntungan besar. Jika mereka berhasil mengembangkan chip AI yang lebih hemat daya, bisa aja mereka mengejar untuk menyaingi Nvidia di pasar AI. Selain itu, dengan semakin banyak model AI open source, teknologi AI ini bisa berkembang lebih cepat. Dan tentu saja akan lebih banyak orang yang bisa menggunakan AI tanpa harus membayar mahal. Nvidia mungkin aja merasa terancam, tapi Nvidia masih memiliki keunggulan. Karena mereka tidak hanya menjual hardware aja, tapi mereka juga mengembangkan software berbasis AI, seperti CUDA dan juga DLSS, yang masih menjadi standar industri. Tapi ya, balik lagi, kalau DeepSeek terus berkembang, Nvidia harus mencari cara untuk beradaptasi supaya tidak kehilangan dominasi mereka di pasar AI. Meskipun DeepSeek secara tidak langsung membuat Nvidia terancam, dengan kehadiran AI open source bisa aja merubah cara perusahaan menggunakan AI. Dan mungkin aja para investor mulai bisa mempertanyakan, apakah Nvidia bisa terus bertahan sebagai pemimpin di industri AI? Atau apakah Nvidia harus terus berinovasi lebih jauh untuk menghadapi ancaman dari teknologi baru?
DeepSeek dengan model AI open source yang lebih efisien memiliki manfaat bagi perusahaan teknologi kayak Intel dan juga AMD. Meski mereka ini terkenal sebagai produsen chip, tapi dengan adanya AI seperti DeepSeek ini bisa memberikan nilai tambah yang besar untuk produk mereka. Ya, bisa aja DeepSeek ini membantu mempercepat proses produksi desain dan produksi chip yang mereka buat dengan menggunakan analisis data yang cepat dengan bantuan AI. Selain itu, mereka juga diuntungkan karena AI juga dapat memprediksi performa chip kayak gimana sebelum diproduksi massal. Dengan bantuan AI yang semakin canggih, Intel dan AMD juga bisa mengembangkan hardware khusus AI. Misalnya, kayak AMD membuat PGA card khusus untuk AI, atau Intel yang membuat prosesor khusus AI. Fitur eksklusif yang ada di PGA card Nvidia kayak multi-frame generation bisa aja AMD menyusul teknologi tersebut dengan bantuan AI, supaya Nvidia tidak bisa memonopoli pasar AI. Bagi Intel dan AMD mungkin aja DeepSeek ini bukan ancaman, tapi melainkan peluang besar bagi mereka untuk terus berinovasi dan peluang untuk meningkatkan produk mereka dengan cara memanfaatkan AI open source yang efisien kayak DeepSeek ini. Dengan mengadopsi beberapa teknologi DeepSeek, bisa membuka peluang untuk AMD dan Intel supaya terus berkompetisi di pasar AI yang telah lama didominasi oleh Nvidia. Meskipun DeepSeek ini lebih murah dan lebih terbuka, tapi DeepSeek ini memiliki sedikit kekurangan. Karena ini buatan Cina yang agak sensitif soal politik dan pemerintahan, jadi DeepSeek ini makin aman dan menghindari beberapa topik politik tertentu. Kemudian juga ada beberapa orang yang memiliki kecurigaan soal DeepSeek ini, karena ya lagi-lagi ini buatan Cina. Bisa jadi DeepSeek yang open source ini bukan kayak open source gitu doang, tapi bisa aja ada sesuatu dalam open source-nya gitulah. Kalian pasti paham arahnya kemana. Tapi ini hanyalah isu aja, gak tahu kebenarannya kayak gimana. Dan gak semua yang dari Cina itu kayak gitu. Tapi yang jelas dengan adanya DeepSeek ini, kita kedepannya pasti bakalan melihat lebih banyak AI dengan basis open source yang gratis. Tapi AI yang berbayar kayak OpenAI pasti tetap punya tempatnya sendiri, terutama untuk perusahaan yang membutuhkan keamanan dan layanan premium. Pastilah ada kelebihan dan kekurangan di setiap model AI yang gratis atau yang berbayar. Menurut kalian mana yang lebih baik? OpenAI dengan ChatGPT-nya atau DeepSeek yang tiba-tiba datang dari Tiongkok China? Kalau menurut saya pribadi, dan saya juga udah coba DeepSeek ini kayak gimana, ya hampir mirip jawabannya dengan yang diberikan oleh ChatGPT. Jika kalian ingin AI yang lebih terbuka dengan open source dan gratis, DeepSeek bisa jadi pilihan yang menarik. Tapi kalau kalian mencari AI dengan support system yang kuat, lebih stabil dan lebih aman, menurutku OpenAI dengan ChatGPT-nya masih bisa menjadi pilihan kalian. Dengan adanya persaingan antara OpenAI dan DeepSeek ini, pastinya kedepannya akan semakin seru dan mungkin aja bisa merubah cara kita menggunakan AI di masa depan. Sekian dulu pembahasan kali ini. Kalau masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye-bye.